Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini merupakan hari terakhir pelatihan daring yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru sekolah dasar kelas tinggi di lingkungan Jakarta Pusat. Ah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, pada hari kelima ini, insya Allah nanti pada pukul 1 atau pukul 2 siang nanti akan ada penutupan pelatihan daring yang akan dilakukan oleh P2 KPTK 2 Jakarta Pusat. Ibu Kapus insya Allah nanti akan hadir. Sekedar informasi saja. Kemudian selanjutnya untuk hari ini sebagai hari terakhir pada pelatihan daring ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sekaligus sebagai video terakhir yang akan saya upload untuk Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini. Yang pertama terkait dengan LK05 dan LK05A dan LK05B. Ya, jadi pada hari ini, hari terakhir, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan masih memiliki 2 LK yang harus diselesaikan. Ya, LK05A dan juga LK05B. Nah, jadi selain 2 LK tersebut, pada hari ini karena merupakan hari terakhir pelatihan daring, maka akan ada post-test. Ya, akan ada post-test, insya Allah segera akan saya upload, akan segera saya kirimkan ke Google Classroom terkait dengan post-testnya. Ya, akan tetapi sebelum kita membahas terkait dengan post-test, mari kita bahas dulu terkait dengan LK05A dan LK05B. Ya, seperti yang Bapak dan Ibu guru ketahui atau sudah saya sampaikan kemarin pada hari keempat, untuk yang kompetensi kedua, kompetensi profesional itu terdiri dari 4 KP, terdiri dari 4 kegiatan pembelajaran. 2 kegiatan pembelajaran awal kemarin sudah dibahas, kemudian juga sudah diberikan LK, dan LK tersebut itu LK04A dan LK04B. Nah, dengan demikian, maka di kompetensi profesional itu tersisa 2 KP lagi, ya, ada 2 kegiatan pembelajaran lagi yang menjadi tagihan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini. Ya, jadi untuk yang KP 3, ya, kegiatan pembelajaran 3 di kompetensi profesional ini itu nanti merupakan LK05A. Ya, kemudian untuk yang KP 4 atau kegiatan pembelajaran 4 pada kompetensi profesional ini nantinya sebagai LK05B. Ya, jadi itu. Untuk untuk yang KP3 atau kegiatan pembelajaran 3, fokus bahasannya itu terkait dengan volume bangun ruang. Ya, jadi itu, volume bangun ruang. Jadi untuk yang LK05A nanti Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring akan membuat rangkuman terkait dengan volume bangun ruang. Ya, jadi itu merupakan LK05A. Kemudian selanjutnya itu untuk yang KP4 atau kegiatan pembelajaran 4, ya, sama halnya dengan KP sebelumnya tadi, tiap topik bahasan itu diberikan rangkuman. Untuk kegiatan pembelajaran 4, topik atau bahasannya terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan.
ya. Jadi untuk yang LK05B, Bapak dan Ibu beserta pelatihan daring ini nantinya akan membuat rangkuman terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Ya, jadi silakan nanti rangkumannya seperti apa disesuaikan dengan materi yang terdapat pada modul. Ya, itu untuk yang LK05B ya. Untuk LK sekali lagi untuk yang LK05A itu kita menggunakan kegiatan pembelajaran 3 itu terkait dengan volume bangun ruang ya. Sementara untuk yang LK05B ya merupakan LK terakhir pada modul pelatihan Bapak dan Ibu guru, ini merupakan jarak, waktu, dan kecepatan ya. Itu merupakan topik atau merupakan pokok bahasan yang harus dikerjakan pada LK05B. Sekali lagi yang diharapkan di sini adalah membuat rangkuman. Ya, harapannya Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan itu membaca terlebih dahulu terkait dengan materi yang ada pada volume bangun dan ruang, kemudian juga materi yang terdapat pada jarak, waktu, dan kecepatan. Sehingga ketika memberikan rangkuman, nantinya rangkuman tersebut sesuai ya rujukannya dengan materi yang sudah dibaca oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini. Ya, jadi harapannya seperti itu, disesuaikan dengan uh, input yang diberikan. Ya, kemudian selain LK05A dan LK05B, tadi sudah saya singgung sebelumnya, pada hari ini, pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir, ya, hari terakhir kegiatan pelatihan daring yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru sekolah dasar kelas tinggi di lingkungan Jakarta Pusat. Ya, karena hari ini hari terakhir, maka seperti pelatihan-pelatihan yang sebelumnya, hari terakhir itu akan diberikan juga post-test ya. Post-test ini yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk yang post-test ya, untuk yang post-test ini post-test yang akan diberikan kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini nanti diberikan tenggat waktu untuk mengerjakannya sampai pukul 12 siang. Ya, jadi sampai pukul 12 siang itu semuanya sudah mengumpulkan ke Google Classroom ya. Jadi setelah ini nanti akan saya uploadkan untuk yang post-testnya, kemudian silahkan dikerjakan secepat mungkin dan harus sudah dikumpulkan sebelum pukul 12 siang ini. Nah, jadi harapannya karena ini merupakan post-test, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan dapat mengumpulkan jawaban dari post-test ini sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Kemudian post-test ini bentuknya seperti apa? Ya, untuk post-test ketika penguatan kemarin pada hari Rabu, kami dari tim fasilitator, kami dari tim narasumber sudah memberikan sekilas terkait dengan post-test. Ya, sekali lagi akan saya berikan gambarannya. Post-test itu merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ya atau seperti apa pemahaman Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini selama mengikuti tahapan-tahapan dari hari pertama sampai hari terakhir hari ini hari Jumat. Ya, jadi untuk yang post testnya nanti isinya itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik bahasan yang ada pada modul yang sudah dipelajari. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bentuknya seperti apa? Untuk bentuk post testnya itu merupakan multiple choice atau pilihan ganda. Ya, jadi silakan nanti Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini tinggal memilih saja ya di antara jawaban yang paling tepat ya, mana yang
eee, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini anggap jawaban yang paling tepat, maka itu yang akan dipilih. Jadi sederhana, insya Allah hanya berupa pilihan ganda, jadi tidak ada yang terlalu menyulitkan saya kira. Karena sekali lagi tujuannya untuk mengetahui tentang pemahaman Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini terhadap konsep-konsep yang sudah dipelajari, terhadap eee, materi-materi yang sudah diberikan. Ya, jadi nanti akan terlihat dari hasil post-test yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Ya, harapannya seperti itu. Oke, saya kira bisa saya ulang kembali ya. Hari ini merupakan hari terakhir eee, tahapan pelaksanaan pelatihan daring yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru SD kelas tinggi di lingkungan Jakarta Pusat, ya. Hari ini hari terakhir, ada 3 jenis tagihan yang harus dilunasi. Yang pertama itu LK05A, ya, kemudian selanjutnya LK05B, ya, kemudian selanjutnya adalah mengerjakan post-test. Jadi ada 3 hal itu yang harus dikerjakan yang menjadi tagihan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan pada hari ini, ya. Kemudian, karena ada post-test pada hari ini, jadi harapan saya silahkan, yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah post-test-nya, karena post-test tersebut itu ada rentang waktunya sampai pukul 12 siang, ya. Sementara untuk LK05A dan LK05B silahkan bisa dikumpulkan sampai pukul 20.00 malam ini, ya. Jadi agar tidak, membebani atau tidak memberatkan Bapak dan Ibu guru, silahkan untuk yang LK05A dan LK05B dapat dikumpulkan seperti biasa pada pukul 20.00 terakhir. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, dan saya juga berharap kalau misalnya ada di antara Bapak dan Ibu guru yang sampai sekarang masih belum melengkapi tugas-tugasnya dari awal sampai hari ini, hari terakhir tahapan pelatihan daring, harapan saya silahkan segerakan ya pada hari ini pada pukul 20.00 semua LK yang sudah diberikan, semua tugas-tugas yang sudah diberikan itu dikumpulkan. Sehingga nanti ketika tim dari P2K PTK 2 Jakarta Pusat melakukan rekap pada tugas-tugas yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, maka nanti mereka akan bisa memberikan penilaian sesuai dengan kinerja, sesuai dengan hasil yang Bapak dan Ibu guru telah kumpulkan di Google Classroom. Saya kira itu saja untuk hari ini hari terakhir, dan karena hari ini hari terakhir, tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, kemudian setinggi-tingginya, kemudian sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru sekolah dasar kelas tinggi di lingkungan Jakarta Pusat yang telah dengan semangat, kemudian telah dengan interaksi yang sangat intens di Google Classroom, kemudian uh, semangatnya yang luar biasa untuk mengikuti pelatihan ini. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih ya dengan kerjasamanya selama ini ketika kita mengikuti pelatihan daring ini ya. Selain ucapan terima kasih, kemudian selanjutnya tentunya saya juga ingin meminta maaf ya kalau misalnya selama kurang lebih 5 hari ini ketika saya menjelaskan, ketika saya memberikan pemaparan, ketika saya menjawab pertanyaan, atau ketika saya memberikan tanggapan di Google Classroom kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini, ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan, ada hal-hal yang dirasa kurang pantas, ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu guru. Saya dari lubuk hati yang paling dalam meminta maaf yang
sebesar-besarnya mohon dibukakan pintu maaf bagi saya, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lalui selama kurang lebih 5 hari ini itu benar-benar mampu memberikan hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang dapat mengembangkan, hal-hal yang dapat membuat kita semua menjadi guru-guru yang berkemajuan, kemudian membuat kita menjadi sosok-sosok yang mengerti peserta didik, sehingga nantinya ketika kembali mengajar di sekolah, ketika sudah berinteraksi dengan peserta didik, ada hal-hal positif yang bisa ditularkan kembali kepada mereka semua, ya. Dan karena ini video terakhir juga, saya ingin mengingatkan yang terakhir kali, kalau misalnya ada di antara Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan uh, sekolah dasar kelas tinggi di lingkungan Jakarta Pusat, kalau masih belum ada yang subscribe, belum ada yang berlangganan di channel YouTube ini, saya minta tolong ya untuk menekan tombol subscribe-nya, dan insya Allah silaturahmi yang sudah terjaga selama ini, yang sudah terjalin kurang lebih selama 5 hari, tidak terputus ketika pelatihan ini selesai. Ya, jadi insya Allah ke depannya akan ada hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan bersama, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan background saya dari awal, ketika perkenalan narasumber saya sudah memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sofyan Hadi. Saya merupakan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan, ya, di program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Ya, saya juga mengajak atau ingin memberikan informasi kalau misalnya ada di antara keluarga, ada di antara teman-temannya Bapak dan Ibu guru ingin atau tertarik untuk melanjutkan kuliah pada program studi pendidikan bahasa Inggris, ya. Kebetulan yang menjadi ketua prodinya adalah saya sendiri, ya. Jadi nanti silahkan bisa menghubungi saya kalau misalnya ada yang ingin mendaftar atau ada yang ingin menanyakan terkait dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, ya. Selain itu, di Fakultas Ilmu Pendidikan di kampus kami tidak hanya ada program studi pendidikan bahasa Inggris, tidak hanya ada program S1, akan tetapi ada juga S2, ya. Ada S2 yang sekiranya Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini ada yang tertarik untuk melanjutkan studi ke jenjang S2, silahkan juga jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke saya atau langsung menghubungi saya, itu tidak apa-apa. Kalau misalnya ada hal yang bisa saya bantu, ada hal yang bisa uh, kita diskusikan bersama, maka saya akan dengan senang hati memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Selanjutnya, alhamdulillah juga pada hari Jumat ini sudah berakhir, dan insya Allah nanti ke depannya, kemarin ada beberapa orang guru dari pelatihan yang sebelumnya terkait dengan penelitian tindakan kelas yang meminta saya untuk membuat video terkait dengan penelitian tindakan kelas uh, di saat pandemik seperti ini. Jadi banyak sekali yang meminta untuk membuatkan video terkait dengan bagaimana sih ketika kita akan membuat PTK sementara kondisi kita sekarang ini sedang di masa pandemi. Ya, insya Allah nanti itu akan saya segera buatkan videonya, dan mudah-mudahan itu nanti bisa memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengetahui bagaimana sih caranya untuk bisa melakukan penelitian tindakan kelas ketika sekarang di masa pandemi. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video terakhir ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah menjadi peserta-peserta yang sangat komunikatif, peserta-peserta yang sangat aktif ketika mengikuti pelatihan ini.
dan saya sangat mengapresiasi itu. Kemudian selanjutnya, saya minta maaf sekali lagi kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan, ya. Eee, dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video terakhir ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengabdikan diri untuk kemajuan pendidikan yang lebih baik bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.